Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji kepunyaan Allah yang telah banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita, mulai dari nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak lagi nikmat-nikmat lainnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita mau menghitung, tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang pantas bagi kita hanya bersyukur, dan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mampu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak, Allah akan menambah nikmatnya buat kita. Tetapi kalau kita ingkar, tidak mau mensyukur nikmat Allah, Allah mengancam dengan azabnya. Kata Allah, inna azabi lasyadid, azabku sungguh sangat dahsyat. Salawat dan salam semoga Allah kucurkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan juga kita sebagai umatnya. Memohon kepada Allah agar senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo kita mantapkan iman dan takwa kita, bertekad untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, meninggalkan larangan Allah dengan penuh kesabaran. Imtisalu awamirillah wa jatinabu nawahihi. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah berjanji kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, dan Allah berjanji akan memberi rezeki kepada kita dari jalan yang tidak diduga-duga. Itu janji Allah. Kemudian janji berikutnya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya. Allah berjanji. Lalu janji berikutnya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'lim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ikhlas menjalankan perintahnya, sabar meninggalkan larangannya, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah, dan Allah akan memberikan pahala yang amat besar. Allah Akbar, anugerah yang luar biasa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Oleh karenanya, mantapkan iman
dan takwa kita sebelum ajal datang menjemput kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini Yaum Idul Adha, Yaumul Hajjil Akbar, hari besar di mana jamaah haji berbondong-bondong menuju ke kota suci Mekah untuk bertawaf mengelilingi Baitul Atiq, rumah yang kuno, indah, antik, karena mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya sudah ribuan tahun yang lalu. Kita dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amir. Kata Allah, wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nanti manusia akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang lurus. Mereka akan datang berbondong-bondong dari segala penjuru yang jauh. Lalu Nabi Ibrahim berkata, ya Rabb, suaraku sangat terbatas, tidak mungkin bisa sampai kepada seluruh umat manusia yang jauh. Kata Allah, wahai Ibrahim, tugasmu memanggil. Adapun menyampaikan kepada seluruh umat manusia adalah tugasmu. Lalu Ibrahim, ya ayyuhan nas fahaddu, wahai manusia, ayo melaksanakan ibadah haji. Itu panggilan Nabi Ibrahim setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu semua yang mendengar permohonan doa manusia semuanya menjawab panggilan yang diserukan oleh Nabi Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah jawaban yang mendengar panggilan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan jamaah haji. Yang sekarang umat Islam yang melaksanakan haji sudah berada di kota suci Mekah setelah mereka selesai melaksanakan wukuf. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan keselamatan, diberikan kelancaran, selamat sampai di tempat masing-masing dengan keluarga dan membawa predikat haji mabrur. Amin ya rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim oleh Allah dikatakan imaman, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku jadikan kamu sebagai imam, pemimpin. Kita pun adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin ingat akan dimintai pertanggungjawaban dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari pemimpin rumah tangga, RT, RW, camat, bupati, lurah, terus sampai yang paling tinggi. Hari-hari menjalankan tugas kepemimpinan, karena tidak akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim adalah pemimpin yang tunduk patuh kepada Allah, mengikuti al-Fatihah
agama yang lurus. Kata Allah, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ibrahim adalah pemimpin yang tunduk patuh kepada Allah, mengikuti agama tauhid, mengikuti agama yang lurus. Itulah yang mestinya menjadi panutan kita, taat kepada aturan yang dihendaki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapak para nabi. Para nabi sebagai uswatun hasanah. Dan di dalam Al-Quran khusus untuk Nabi Ibrahim Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim suri teladan, uswatun hasanah bagi kalian yang mesti kita hidupkan dalam keseharian kita. Pola contoh yang sudah diabadikan dalam Al-Quran pada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah. Dan Allah katakan, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kan hanifan muslimah. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Ibrahim adalah Muslim yang lurus, yang berada tauhid, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu suri teladan yang mesti kita hidupkan dalam keseharian kita. Lalu Allah memberikan sebuah pertanyaan retorik. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapa yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan muslim? Tidak ada, kata Allah, dibandingkan dengan orang yang berserah diri kepada Allah. Dia senantiasa muhsinun, berbuat baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dia selalu mengikuti agama Ibrahim yang lurus, agama tauhid. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Kenapa? Asyaddu hubban lillah. Karena Nabi Ibrahim cintanya kepada Allah sangat dalam, lebih besar daripada cintanya kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Itu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Jamaah rahimakumullah. Lalu Nabi Ibrahim sejak kecil, sejak remaja sudah berjuang untuk mencari Tuhannya. Karena dia cerdas, sejak remaja sudah mengamati alam semesta, mengamati alam dunia, mengamati lingkungannya. Suatu ketika setelah datang malam hari dia melihat bintang. Lalu kata Ibrahim, "Hadza Rabbi, ini Tuhanku." Falamma fala qala inni la uhibbul afilin. Begitu bintang yang indah itu terbenam, aku tidak senang mempertuhankan yang terbenam. Ternyata tidak layak bintang untuk menjadi Tuhan. Dia melihat bulan, ini lebih indah dan lebih terang dari bintang. Falamma qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin. Begitu melihat bulan dan bulan terbenam, kata Ibrahim, bulan tidak pantas menjadi Tuhan, bintang tidak pantas menjadi Tuhan. Aku tidak akan menyembah bulan dan aku tidak akan menyembah bintang. Kalaulah aku tidak mendapat
akan menyembah ciptaan Allah. Begitu siang datang, dia melihat matahari. Oh, ternyata matahari yang sangat besar, cahayanya lebih besar dan lebih dahsyat. Lalu Nabi katakan, hada Rabbi, hada akbar. Ini lebih hebat, ini lebih besar, layak untuk menjadi Tuhan. Oh, ternyata matahari pun terbenam, sehingga Nabi mengambil kesimpulan bahwa matahari, bulan, bintang dan lainnya tidak layak disebut Tuhan, karena kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Lalu dia ambil kesimpulan bahwa Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Lalu Nabi Ibrahim yakin bahwa Tuhan itu adalah Khaliqul Syai', yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah katakanlah Muhammad bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, Dia yang Maha Esa dan Maha Perkasa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Wahdahu la syarikalah, Dia Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala kerajaan dan baginya segala puji. Wa huwa yuhyi wa yumiit, Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Dia berkuasa terhadap segala sesuatu. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Lalu diyakini Tuhan itu satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim lalu mendapatkan gelar Abu Tauhid, ayah agama yang meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Lalu Nabi Ibrahim berikrar, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepekaan dan ketundukan. Aku bukan orang musyrik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, keyakinan yang sudah dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam mesti dijaga, mesti dipertahankan dengan cara menghilangkan hal-hal yang dapat merusak akid tauhid. Beliau menghancurkan berhala-berhala karena dia termasuk benda yang bisa merusak akid tauhid. Rasanya Nabi Ibrahim dibakar oleh tentara dengan Namrud yang zalim, tetapi karena Nabi Ibrahim menolong agama Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan Allah katakan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah kamu, dan api menjadi dingin, Ibrahim selamat. Begitu keluar dari api, apa yang dikatakan Ibrahim? Ma kuntu ayyaman kuntu an'ama minni minal ayyam allati kuntu fiha finnar. Tidak ada hari-hari yang paling indah bagiku, tidak ada hari yang paling nikmat dalam perjalanan hidupku selain daripada ketika aku dibakar dalam api. Allahu Akbar. Itu pertolongan Allah. Di dalam api mendapatkan keindahan, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalian ingin mendapatkan pertolongan Allah, wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dan Allah akan menegakkan, memantapkan kedudukanmu. Lalu Nabi Ibrahim berdoa,
wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala-berhala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata ingin menegakkan kebenaran tidak akan terlepas dari ujian, dan ujian yang diberikan kepada Nabi adalah lebih dahsyat. Salah satu ujiannya tadi Nabi Ibrahim dalam rangka menegakkan tauhid mesti menghadapi siksaan, dibakar oleh tentara zalim pengikut Raja Namrud. Tetapi Nabi Ibrahim mendapatkan pertolongan Allah. Lalu ujian berikutnya, Nabi Ibrahim yang berjuang menegakkan agama tauhid sementara ternyata ayahnya menyembah berhala. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Akan takhudhu asnaman ayah, wahai ayah anda, kenapa engkau pasti menyembah berhala ya? Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni syai'a." Ayah, patung berhala itu tidak bisa mendengar. Kenapa harus menyembah kepada patung? Tidak bisa melihat, tidak bisa memiliki sesuatu apapun. Kata-kata Ibrahim direspon oleh sang ayah. "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah engkau telah benci kepada Tuhanku? Kata sang ayah. La in lam tantahi arjumannak wahjurni maliya. Kalau kamu tidak menghentikan sikap itu, aku akan ngajak engkau. Tinggalkan aku, pergi kamu di sini. Nabi Ibrahim yang diusir oleh sang ayah, yang berbeda keyakinan, tetapi Nabi Ibrahim tahu bahwa ridha Allah ada pada ridha pada orang tua. Justru walaupun beda keyakinan, apa kata Ibrahim? Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Mudah-mudahan ayah anda senantiasa dalam keadaan selamat. Aku akan memohonkan ampunan buat ayah kepada Tuhanku. Itulah sikap anak yang saleh kepada orang tua. Walaupun berbeda keyakinan, terus berbakti kepada orang tuanya. Itu yang pasti menjadi teladan kita. Ujian yang paling dahsyat ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun dikaruniai seorang anak. Justru anaknya diminta adalah untuk disembelih, walaupun pada akhirnya diganti dengan sembelihan binatang kambing. Falamma balagha ma'u saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhabuka fanzur madza tara. Begitu Nabi Ismail masuk usia dewasa, datang perintah Allah untuk menyembelih putra kesayangannya yang datang dalam mimpi. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Wahai ananda, aku diperintahkan untuk menyembelihmu dalam mimpiku. Ayah yang arif dan bijaksana tidak serta-merta bersikap diktator kepada seorang anak, tetapi anak diberikan kemerdekaan untuk berpendapat. Mada taro, fanzuru mada taro, ananda, bagaimana pendapatmu tentang perintah itu? Kata sang ayah Nabi Alaihissalam. Bagaimana respon anak yang taat kepada Allah, anak yang saleh, yang senantiasa mendahulukan Allah dalam segala halnya? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anda, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu untuk menyembelih aku ayah. Silakan, kalau itu perintah Allah, laksanakan ayah. Insya Allah ayah anda akan mendapati anda termasuk yang sabar, sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan gelar ulul azmi. Allah mengajak kita fasbir kama sabar ulul azmi ar-rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya Rasul
yang mendapatkan gelar ulul azmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar walhamd. Pada akhir khutbah pagi hari ini, ayo kita hidupkan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keseharian kita. Yang pertama, jagalah hati tauhid kita. La ilaha illallah. Mantapkan dalam dada. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan makan kecuali Allah, dan seterusnya. Hanya Allah. Yang kedua, mari kita merenungkan alam semesta. Ayat Qur'aniyah dalam rangka memantapkan akidah kita. Tafakkaru fil khalqi, kata Rasulullah, berfikirlah tentang makhluk ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fil khaliq, jangan memikirkan tentang ciptaan Allah, tidak akan sanggup. Yang ketiga, sabarlah menghadapi ujian. Berbagai macam ujian mungkin kita hadapi, ujian baik, tetapi kalau kita laksanakan akan lebih manis dari malu. As-sabru kasidul mudun fi madaqatihi, lakin awaqibu alamin al-asadi. Yang keempat, yang tua mestinya sayang kepada yang muda, yang muda hormat kepada yang tua, sebagaimana hubungan Nabi Muhammad SAW dengan sang putra Ismail. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidaklah termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak hormat kepada yang lebih tua dan tidak sayang kepada yang lebih muda. Kemudian yang terakhir, ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha Allah, murka Allah tergantung murka pada orang tua. Nabi Ibrahim, Nabi yang santun, Nabi yang sabar, yang tawadu, tunduk kepada Allah dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Barakallahu lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikrin wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa sallallahu ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yaminihim wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyinna akhlaqana bil Qur'an wa najina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa la sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sidra wa hijaba wa kharati sudha sirra wa imama min fadli